kehidupan di alam semesta inilah yang harus Bunda terus eksplor, karena uh, peran Bunda sebagai pemain, sebagai aktor gitu ya. Harus ada komitmen, harus ada visi dan misi juga, harus kerja keras pasti gitu ya, harus konsisten gitu ya. Dan juga uh, belajar. Itu jadi kamu lihat nggak ada kan di rumah Bunda pajangan penghargaan yang pernah Bunda dapat gitu loh. Karena Bunda manusia biasa gitu ya. Kalau lihat terus, wah penghargaan dikasih, takut jadi sombong. Padahal ya dalam profesi Bunda itu apa ya? Kehidupan di alam semesta inilah yang harus Bunda terus eksplor, karena peran Bunda sebagai pemain, sebagai aktor gitu ya, dengan harus memainkan berbagai macam karakter dari latar belakang yang berbeda, kehidupan yang berbeda gitu ya. Nah ini kan harus dieksplor terus kehidupan itu gitu loh. Yang kalau misalnya kita belum tahu ya harus cari tahu gitu loh. Jadi memang harus terus belajar gitu. Dan jangan sudah puas dengan apa yang sudah kita capai gitu ya. Harus berani juga keluar dari zona nyaman. Jadi dan Bunda bisa mengerti, Bunda bersyukur sekali pada saat Bunda mulai dulu tahun 73, di mana Bunda pertama kali bekerja sama dengan orang yang memperkenalkan kelompok yang memperkenalkan Bunda terhadap film, terhadap dunia seni peran, itu kelompok dari teater populer yang yang guru suhunya adalah almarhum Teguh Karya, ada Slamet Raharjo di situ, ada banyak sekali, ada almarhum Tuti Indra Malaun, ada Ros Jarot gitu ya. Mereka orang-orang hebat yang jadi Bunda pada saat itu yang baru muncul ya, tentunya banyak belajar, banyak mendapatkan bimbingan dari mereka-mereka gitu ya. Jadi kebetulan karena memang Bunda tidak pernah mau bercita-cita juga mau ini dari dunia menjadi bintang film atau bekerja di dunia film. Jadi dan dari kecil memang Bunda senangnya belajar. Jadi pada akhirnya pada saat tahun kedua Bunda menyadari bahwa dunia film itu syarat dengan ilmu pengetahuan. Satu-satunya bidang profesi dan bidang atau dunia yang syarat dengan ipolek sosput itu ya film. Ada teknologi, ada sosiologi, ada politik, ada psikologi itu ya, tentu art gitu ya. Jadi wah, Bunda berpikir alangkah bodohnya saya kalau saya tidak bisa mengambil manfaat dunia film sebagai bangku sekolah buat saya gitu ya. Nah inilah yang Bunda rasa banyak sekali aktor-aktor ya Indonesia yang juga sama tidak mempunyai latar pendidikan tentang seni peran. Jadi learning by doing gitu, bahwa proses belajar itu tidak harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita harus terus mengeksplor kehidupan ini gitu. Perbedaan artis-artis zaman dulu dengan artis zaman sekarang ada nggak sih Bun? Mungkin zamannya kan udah berbeda. Iya pasti ya, pasti karena zamannya sudah berbeda. Zamannya sudah berbeda, tantangannya sudah berbeda, tuntutannya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda gitu ya. Pada awalnya Bunda di dunia film itu baru mulai kembali industri perfilman di Indonesia merintis kembali setelah dulu kan pertama kali ya film Indonesia itu dibuat tahun 30-an tapi bukan oleh orang Indonesia. Lalu lahirlah Usmar Ismail dan Persari gitu ya, Jamaluddin Malik gitu ya. Itu semua di tahun 50-an setelah Indonesia merdeka. Tapi kemudian pada saat pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru sempat vakum, Indonesia tidak memproduksi film, baru Bunda rasa tahun 68 kalau tidak salah ya. Terus tahun 69 70 mulai kembali ada Festival Film Indonesia.
Dan di awal 70-an pemerintah Orde Baru waktu itu untuk menggalakkan kembali industri perfilman Indonesia, di mana Bunda baru mulai juga di awal 70-an, dengan membuat peraturan waktu itu di tahun 70-an, menjelang 70-an, pertengahan atau akhir 70-an ya. Setiap importer film import itu mengimport 5 film harus memproduksi 1 film Indonesia. Sehingga akhir 70-an tuh sampai 100 lebih jumlah film Indonesia, dan sekarang kualitas penyerapan tenaga kerja juga semakin besar gitu ya. Sampai kemudian film Indonesia mati suri lagi di awal 90-an, dan baru mulai lagi kita menggalakkan lagi itu di Bunda waktu itu menjadi produser pertama tahun 98 ya. Gitu, karena sebelum itu antara awal 90-an sampai waktu Bunda menjadi produser itu, film Indonesia yang ada di bioskop tidak lebih dari 15 judul, dan itu pun juga film-film yang yang artinya komersial lah gitu ya. Jadi tantangannya pasti memang berbeda. Waktu itu ibaratnya dari film belum baru mulai lagi produksi gitu ya, sampai akhirnya ada peningkatan. Disitulah juga para pekerja film, bukan hanya aktornya saja gitu ya, mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya gitu ya. Nah, kalau sekarang memang kemarin sempat ada penurunan drastis pada saat pandemi, tapi kita masih bersyukur dari 150-an sampai 50 judul per tahun tuh selama pandemi. Tapi kemudian tertolongnya lagi dengan munculnya OTT. Karena pandemi ini kan berdampak pada seluruh dunia, jadi orang juga takut ke bioskop. Bahkan di Indonesia sempat juga dilarang untuk bioskop tutup gitu ya, sementara sampai akhirnya dibuka kembali dan OTT muncul gitu ya. Jadi industrinya sekarang sudah berkembang dengan baik. Tapi kalau melihat jumlah penonton Indonesia selama ini yang paling tinggi baru mencapai 50 juta, sementara penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Seharusnya gitu ya bisa 3 kali lipat ya penonton film Indonesia kalau melihat potensi yang ada. Tapi dalam hal ini tentunya perlu dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah juga di dalam pengaturan tata edar film Indonesia gitu ya. Karena jujur aja ini kan bisa juga menjadi devisa buat pemerintah gitu ya, buat income buat pemerintah gitu kalau industrinya ini gitu ya. Kalau industrinya betul-betul bisa berkembang gitu ya. Gitu. Terakhir, apa sih yang menurut Bunda yang harus diperbaiki nih oleh artis muda zaman sekarang agar bisa eksis kayak Bunda, kayak Om Roy Martin gitu, masih bisa? Kalau Bunda rasa sih banyak sekali artis-artis muda. Kalau Bunda rasa banyak sekali artis-artis muda yang sangat potensial sekali gitu ya. Ada Asmara Abigail, ada Marsha Timothy gitu ya. Ada Chico Jericho, ada Reza Rahadian, ada banyak sekali gitu ya. Dan menurut Bunda sebetulnya mereka sekarang sudah mempunyai kesempatan juga yang luas, yang besar untuk memilih gitu ya. Tinggal bagaimana. Kalau dari pengalaman Bunda, kita sebetulnya juga harus punya strategi gitu loh, untuk menjaga strategi untuk menjaga bukan hanya eksistensi tapi kepercayaan juga yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada kita gitu kan ya. Tapi yang jelas dalam setiap stepping atau langkah kehidupan ini pasti kita juga harus selalu melakukan analisa untuk ya sebelum kita menentukan langkah ke depan seperti apa gitu ya, dan apa yang kita mau capai, apa yang kita sudah capai, apa yang kita belum capai gitu kan ya. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dijaga, apa yang harus dikembangkan. Nah, ini harus menjadi pemikiran juga gitu ya, karena Bunda rasa kalau tidak ada strategi untuk mengatur juga
langkah kita ke depan gitu ya. Eh, ya eh, ya nantinya pasti ya hanya di situ-situ saja gitu ya. Maksudnya ya nggak akan bisa berkembang potensi yang ada gitu ya. Karena Bunda sendiri juga, Bunda berikan apa dengan pengalaman yang sudah ada, Bunda hanya bisa bersyukur akan, tetapi dalam 3 tahun terakhir ini di mana Bunda baru pertama kali main di dalam film trailer, genre trailer atau horor, yaitu Perempuan Jahanam, lalu The Last of Us gitu ya. Itu sebetulnya kan sudah satu tantangan juga untuk Bunda, berani nggak keluar dari zona yang nyaman gitu ya. Ada memang kekhawatiran waktu itu, sampai jujurnya sebagai muslimah Bunda istikharah dan bertanya sama Tuhan, kenapa kok ini setelah 40 tahun lebih Tuhan memberikan jalur yang berbeda gitu ya kepada Bunda dengan main di film Perempuan Tanah Jahanam dan The Last of Us. Tapi ternyata banyak sekali bukan hanya pembelajaran dalam dunia seni peran ataupun film, tapi juga pembelajaran hidup yang luar biasa gitu loh. Ada tambahan pertanyaan Bu. Hmm. Doa dan supportnya buat Amar kemarin kan Amar dapat musibah lagi. Udah nggak usah deh, nggak usah, biar itu aja menjadi masalah intern gitu ya, apa hubungan kekeluargaan yang ada gitu ya. Karena Bunda nggak mau juga terlalu memberikan banyak bukan banyak komentar yang malah nanti apa ya, yang Bunda pikirkan hanya anak-anak dan Iris bagaimana ya. Ya Amar harus menanggung risiko dari apa yang dia sudah lakukan gitu ya. Sebetulnya jauh sebelum Amar menikah tuh udah Bunda sering sekali ingatkan gitu ya. Banyak hal yang Bunda ingatkan gitu ya, bagaimana memprotek diri gitu di dalam menjaga situasi kondisi yang ada gitu ya. Bukan hanya Amar saja, kita semua sebetulnya, termasuk Bunda sendiri dalam usia yang tidak muda lagi juga tetap harus bisa bagaimana menjaga banyak hal gitu ya. Nah karena kita tuh manusia semua lemah sebetulnya ya, nggak ada yang superhero gitu, hanya yang kekuatan Tuhan yang bisa melindungi kita dengan tentunya berbagai macam cara, kalau kita mau Tuhan menjadi pelindung kita. Karena siapa mau kita minta perlindungan dari mana? Dengan dengan dinamika kehidupan yang seperti sekarang gitu ya. Jadi ini menjadi peringatan lah buat kita semua juga gitu ya. Ya pasti sedih, prihatin pastilah gitu loh ya. Ya itulah, nggak usah ditanyain lah ya pas gitu ya. Tapi nggak cukup hanya dengan itu aja gitu ya. Yang dipikirkan adalah bagaimana anak-anak dan Iris ke depan gitu kan ya. Ya Amar dia memilih kehidupan yang seperti itu, dia sudah ya buat dia hanya tinggal bagaimana mengintrospeksi diri aja. Gitu ya.